Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Balik lagi di mata kuliah pemrograman teknologi.net. Kali ini sudah berada di minggu yang ke-10 sesi yang kedua. Mungkin sebelumnya saya juga minta maaf kalau misalkan suara saya mungkin kurang jernih karena mikrofon saya itu tertinggal di kampus gitu ya. Jadi dan posisi saya juga saat ini ketika saya buat video ini posisi saya lagi di rusun gitu ya, di rusun dosen gitu ya. Jadi mungkin suaranya agak kurang jelas atau kurang jelas, saya mohon maaf gitu. Kemudian langsung saja yang akan kita pelajari di bahasan minggu 2 ini tentang link queue ya. Apa itu link queue? Kalian udah belajar di teori. Kita akan belajar di prakteknya aja secara sekilas aja di sini mengikuti yang ada di teori kemarin, di teori ya kemarin. Langsung saja kalian buat buka Visual Studio Community-nya. Kemudian kalian buat project barunya ya, create a new project. Kemudian kalian buat blank solution gitu ya. Kemudian console. Di sini kita akan membahas, kalau di teori kan ada cek bilangan genap dengan link queue dan tanpa link queue. Berarti kita akan membuat sebuah program sederhana gitu ya, cek bilangan genap dengan link queue atau tanpa link queue gitu ya. Oke, langsung saja kita next. Kemudian kita create gitu ya, blank solution tadi yang sudah dinamain cek bilangan genap. Oke, kemudian kita balik lagi ke sini. Oke, harusnya di sini minggu ke-10 ya, tapi nggak apa-apa ya. Cek bilangan genap di sini nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja ke programnya. Kita buat programnya yang tanpa link queue dulu gitu ya. Langsung saja misalkan kita buat using system. Kemudian karena kita akan menggunakan list gitu, berarti kita menggunakan collection.generic. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngetik kayak gini juga nggak apa-apa, karena di updatean versinya, karena mudah pintar si .NET yang versi ke-6 ini. Oke, kemudian kita menggunakan queue gitu ya, ketik aja di sini, tapi walaupun di contoh ini belum menggunakan link queue, tapi nggak apa-apa. Oke, kita buat namespace-nya misalkan cek bilangannya. Ini ya. Oke, di cek bilangan genap ini kita akan membuat sebuah yang tanpa link queue dulu ya, yaitu cara sederhana, cara manual. Oh, sorry, bukan manual, cara yang biasa gitu ya. Oke, misalkan kita buat kelas programnya, kemudian kita buat metode utamanya yaitu static void. Kemudian di sini string. Nah, di sini kita akan membuat sebuah logic tentang cek bilangan genap tapi tanpa menggunakan link queue yang ada di bahas yang udah kita bahas di sesi teori. Kita akan praktiknya di sini. Oke, misalkan kita buat sebuah variabel yang berisi list gitu ya. Misalkan namanya bilangan, nanti isinya adalah list gitu ya. List, kemudian listnya itu bertipe integer. Oke, kayak gini. Nah, kalau kayak gini masih kosong, tapi kita bilangan ini, kita ingin isinya list, tapi bertipe integer gitu ya. Berarti kita buat listnya tuh. Oke, langsung saja. Berarti kita buat listnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Oke. Jadi bilangan si variabel bilangan ini sudah di assign isinya adalah list bertipe integer. Isinya apa aja? Yaitu 1, 2 sampai 10 dan 20 sampai 30. Oke. Kemudian kita akan mengecek menggunakan for each gitu ya. Kalau bilangan ini yang dipilih adalah yang genap aja intinya seperti itu. Kemudian kita buat yang namanya penampungnya dulu. Misalkan kita buat penampungnya bilangan genap. Membuat variabel bilangan genap. Kemudian kita buat kosong dulu. Nah, kosong kayak gini dulu. Oke. Jadi si bilangan genap ini awalnya merupakan list yang isinya kosong dulu, ini kosong, nggak ada isinya. Isinya itu kita akan menginputkan dari bilangan ini yang genap aja, ditambahkan ke sini, karena di situ merupakan mutable ya, kayak udah belajar gitu ya. Oke, langsung saja kita buat logiknya, misalkan for each gitu ya. Kemudian var angka di dalam bilangan. Ini, nah, untuk setiap angka yang ada di bilangan, nah, yang ada di bilangan ini, kita menggunakan logic di sini. Logiknya bodinya yaitu misalkan jika
angkanya itu kalau kalau genap kan berarti habis dibagi 2 ya. Untuk habis dibagi 2 kalian juga udah tahu persen 2 sama dengan berarti sama dengan 0 kali habis dibagi 2 ya. Kemudian jika ini kan for each angkanya kan ada di bilangan genap ya. Sorry, ada di bilangan ya, ada di variabel bilangan. Nah, di sini angkanya itu habis dibagi 2. Angkanya itu tadi ada di bilangan, ada di variabel bilangan ya. Berarti angka di sini mengecek bilangan-bilangan ini ya yang habis dibagi 2. Ini seperti itu. Jika angkanya itu habis dibagi 2, maka kita tambahkan tuh. Kita tambahkan hasilnya ke dalam bilangan genap ini. Kan tadi masih kosong ya. Di sini kita tambahkan tuh di sini. Misalkan bilangan genap dot add dot angka. Berarti ini udah kesimpan nih. Jadi ini logiknya untuk setiap angka yang ada di bilangan, jika angka yang ada di bilangan ini habis dibagi 2, maka logiknya itu angka yang didapat itu ditambahkan ke dalam list di dalam variabel bilangan genap. Misalkan didapatkan 2, 4 itu ditambahkan di dalam bilangan genap. Jadi untuk ketika kita udah menggunakan logik ini, berarti bilangan genap yang di sini udah ada angkanya ya karena udah ditambahkan di sini. Nah, kemudian kita tampilkan tuh. Nah, kita tampilkan juga menggunakan for each ya. For each misalkan di sini var angka di dalam bilangan genap. Nah, kita tampilkan. Kalau kita tampilkan kita udah belajar itu menggunakan console.readline.angka. Udah kayak gini udah jadi. Kemudian console.readline. Jadi nih, jadi udah paham ya? Kayaknya udah semester berapa sih? Semester 4 apa 5 ya? Oh, semester 4 ya. Paham ya kayak gini lah. Oke, kita coba run gitu ya. Kita coba run. Hasilnya harusnya 2, 4, 6, 20. Oke, kita tampilkan hasilnya. Harusnya tampilnya hasilnya seperti ini. Kayak gini ya. Nah, itu kalau misalkan tanpa menggunakan link queue. Gimana kalau menggunakan link queue? Seperti yang kita tahu, link queue itu sintaknya mirip dengan sintak SQL ya. Bedanya hanya dibalik. Kayak gimana caranya? Oke, kita oke. Misalkan kita ini kan cara biasa ya. Gimana kalau misalkan menggunakan cara link queue? Kalau menggunakan cara link queue berarti gini hapus dulu ya. Oke, kemudian kalau menggunakan dengan cara link queue berarti ini kalian udah belajar link queue itu adalah sintak yang mirip dengan SQL hanya aja dibalik aja gitu ya. Gunanya ya biar programnya itu execute-nya lebih cepat dan masih banyak manfaat lain. Kita akan lebih belajar tentang itu. Itu kalau misalkan sintak SQL itu kan select where from ya. Kalau misalkan di link queue itu dibalik dari from, where, dan select. Ini seperti itu. Misalkan ini. Jadi misalkan tadi kan bilangan genap itu diisi list kosong ya. Nah, itu langsung bisa diisi tuh bilangan genapnya menggunakan metode link queue di sini. Misalkan from angka di dalam bilangan. Yang bagaimana nih from angka yang bagaimana? Di mana angkanya itu habis dibagi 2 ya, artinya genap. Nah, kemudian select angka. Nah, ini sama aja. Jadi variabel bilangan genap ini bisa langsung diisi tuh dengan metode link queue, yaitu mengambil dari angka yang ada di bilangan ini, yang ada di bilangan variabel bilangan ini, kemudian dipilih dari yang habis dibagi 2 dari variabel bilangan ini, kemudian select dipilihlah angka-angka yang istilahnya habis dibagi 2 di dalam variabel bilangan. Intinya seperti itu. Kemudian untuk menampilkannya sama kayak gini, prosesnya kayak tadi sama. Itu menggunakan link queue. Ini juga lebih simpel, lebih ringkas, dan juga nanti execute-nya juga lebih cepat dan lebih menghemat memori gitu nanti ketika kalian datanya besar sekali gitu, seperti itu metode link queue ini. Oke, misalkan di sini kita cek bilangan genap, kita run, hasilnya juga akan sama saja seperti ini. Ya, oke. Mungkin itu dulu tentang cek bilangan genap dan cek bilangan genap tanpa link queue dan dengan link queue. Kita akan di video selanjutnya kita akan belajar mengenai object initialization, object collection, dan extension class ini seperti itu. Oke, terima kasih dan selamat belajar dan selamat menonton video yang berikutnya. Terima kasih.